Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab. Sederet cerita dan drama bermunculan dalam penerapan PPKM darurat ini. Dari razia hingga berujung penjara. Malam ini kita akan dengar cerita warga sebelum kita berdiskusi ke Mas Ahmad Sofwan. Mas Ahmad Sofwan ini pedagang warung angkringan di Pamulang ya Mas Ahmad? Iya Mbak. Jadi jualan apa aja tuh Mas Ahmad di angkringannya? Jualan nasi kucing, sate-satean, minuman, susu jahe, gitu-gitu aja Mbak. Biasanya kalau misalnya datang makan itu orang biasanya habis duit berapa Mas Ahmad kalau makan sampai kenyang di tempat Mas Ahmad? Ya standarnya 10.000 atau 20, 25 udah kenyang gitu. 25.000 udah kenyang ya insya Allah ya makan di sana. Iya Mbak. Mas Ahmad kan sempat viral juga tuh video Mas Ahmad yang sempat ada Satpol PP datang patroli. Itu persisnya sebetulnya ketika itu memang ya Mas Ahmad melanggar atau miskomunikasi atau seperti apa? Jadi pas patroli datang, saya itu lampu masih menyala. Nah sebelum Bapak ini menegur saya, dari arah kecamatan itu sudah tahu bahwasanya saya ini ada patroli, lampu coba saya matiin. Nah kemudian patroli ini putar balik, habis itu mampir ke tempat saya, lampu masih nyala. Nah lampu masih nyala ini, Bapak petugas nanya, kenapa Mas lampunya kok dinyalain lagi? Tadi saya lewat sudah mati. Saya bilang, iya Pak saya nyalahin karena ada orang yang mau take away gitu Mbak. Tapi Mas Ahmad sendiri sehari-hari ketika itu sebelum ditegur Satpol PP itu memang memastikan mengikuti aturan PPKM-nya Mas Ahmad? Semuanya take away, tidak makan di tempat begitu ya? Ya. Oke. Sudah saya masih memungkinkan gitu. Oke. Rencana pelonggaran jika nanti ada tren penurunan kasus. Salah satunya itu kan kita tahu Pak Jokowi kemarin mengatakan bisa makan tapi maksimal waktu makannya pengunjung 30 menit. Itu kira-kira dalam prakteknya akan bisa lancar tidak? Dibatasin pengunjung makan di tempat hanya 30 menit. Kalau buat saya pribadi, yang customer datang ke konsumen hanya sekedar makan butuh waktu 15 sampai 30 menit, itu saya rasa sudah cukup dan nggak menimbulkan kerumunan atau menyebabkan buat orang ini lama-lama nongkrong di kedai angkringan begitu Mbak. Jadi itu bisa jadi win-win solution menurut Anda ya Mas Ahmad Sofwan? Iya Mbak. Tapi sebetulnya Mas Ahmad Sofwan paham situasi hari-hari ini memang berat begitu situasi pandeminya sehingga memang perlu pengetatan-pengetatan termasuk yang akhirnya memang berdampak pada Mas Ahmad Sofwan dan jualan angkringannya Mas. Ya Mbak, saya juga udah mengetahui gitu bahwasanya COVID ini emang lagi melanda, dampaknya bahkan seluruh masyarakat itu merasakan begitu. Ya. Tapi di satu sisi juga dilema yang Mas Ahmad Sofwan tadi ceritakan begitu ya. Di satu sisi tetap harus memenuhi kebutuhan. Ya betul Mbak. Ya meresahkan, terus gelisah. Kalau misalkan kita nggak jualan, kita mau dapat dari mana? Bayar kosan, bayar kuliah, terus buat kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kita harus mematuhi peraturan yang ada di gitu. Apa yang dibutuhkan, Mas Ahmad Sofwan? Adakah insentif tertentu yang dibutuhkan atau bansos yang diharapkan bisa didapatkan sekedar untuk menyambung kebutuhan hidup sementara ini? Kalau saya pribadi belum terlalu mengharapkan itu Mbak, karena saya masih mempertahankan apa yang saya punya, terus saya usaha. Hasil usaha ini buat ngidupin dalam sehari-hari saya begitu Mbak. Jadi kalaupun bentuk bantuan itu lebih ke kebijakan yang bisa membuat Mas Ahmad Sofwan bekerja dengan menghasilkan begitu ya Mas. Jadi lebih berupa bentuk kebijakan yang lebih meringankan saja yang diharapkan.
Iya Mbak, jadi kebijakan ini nggak terlalu rancu gitu Mbak. Jadi lebih tepatnya itu berilah kelonggaran bagi pelaku UMKM begitu Mbak. Tadi kan Kang Asep Bahkan bilang, kalau misalkan ada bantuan itu, yang bantuan itu misalkan ada, itu biar tepat sasaran bantuan ini yang jelas kemana aja arahnya begitu Mbak. tadi kan Kang Asep Kang Asep Lutfi yang tadi saya juga ajak berbincang mengatakan dalam prakteknya sulit tuh kalau harus menegakkan prokes ke customer. Apakah hal yang sama juga Anda alami, Mas Ahmad Sofwan? Memang sebetulnya sulit mencegah kerumunan, sulit kalau kemudian dilonggarkan nih protokol kesehatannya bisa betul-betul ditegakkan. Sekali dua kali kalau di angkringan ya agak sulit begitu Mbak. Cuma saya masih tetap berusaha menerapkan prokes dan menjalankan 3M itu di tempat usaha saya begitu Mbak. Oke, jadi akan melihat situasi sampai apakah betul-betul akan dilonggarkan dan setelah itu akan berusaha untuk mengikuti aturan yang baru ya, pengunjung 30 menit maksimal itu ya, kalau memang dibuka. Ya Mbak. Oke, Kang Asep, apa ada yang ingin disampaikan Kang Asep setelah melewati drama PPKM ini harus masuk kurungan 3 hari, kemudian menjadi perbincangan di mana-mana, apa yang ingin Anda sampaikan Kang Asep? Paling Mbak, saya lebih kepingin kalau misalkan aturan-aturan itu tertulis dengan jelas ya Mbak. Karena yang saya alami waktu kasus kemarin, itu tuh yang dendaan sampai 5 juta terus sama kurungan 3 hari itu dia tidak tertulis langsung di surat edaran atau apa. Jadi kan kita menimbulkan rasa kaget gitu ketika melihat hukuman untuk pelanggar PPKM gitu Mbak, sampai segitunya. Jadi Padahal kan itu tindakannya tipiring. Itu tindakannya tipiring sama jangan sampai lah misalkan tipiring ada kurungan sampai dimasukinnya ke lapas gitu. Oke, jadi aturan yang jelas begitu ya, hitam putihnya harus jelas sehingga tidak bias betul, dan tidak seolah-olah jadi terkesannya pilih-pilih begitu ya, Kang Asep. Iya, Mbak, betul Mbak. Oke, terima kasih sudah bercerita di Mata Najwa malam ini. Mudah-mudahan tetap bisa laris manis kopinya Kang Asep. Amin, makasih Mbak. Dan juga untuk Mas Ahmad Sofwan, saya pengen nyoba juga tuh nasi kucing angkringannya di Pamulang. Salam untuk teman-teman di Pamulang. Siap, nanti ditunggu Mbak. Insya Allah setelah PPKM-nya selesai. Atau nanti saya beli untuk take away ya Kang. Saya beli take away sesuai aturan. Terima kasih, sehat-sehat semua teman-teman. Assalamualaikum.